Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali kita beribadah secara hybrid pada hari ini saudara terkasih dalam Tuhan dengan tatap muka terbatas dan juga live streaming melalui Facebook GBI Surya Kebenaran. Senantiasa saya ingatkan bahwa Indonesia sekalipun Jakarta puji Tuhan sudah PPKM level 2 saudara, haleluya. Level 2 setelah 1 tahun, hampir 2 tahun saudara. 1 tahun mungkin 9 bulan. Terus Jakarta, Kota Jabodetabek dan seluruh Indonesia mulai kita percaya ini adalah campur tangan Tuhan. Amin saudara. Kita percaya dan Indonesia segera akan pulih. Amin saudara. Kembali seperti semula. Lalu juga ada aturan-aturan baru. Mulai PPKM ini mulai longgar. Yang pertama itu juga ada mengenai sekolah-sekolah sudah mulai dibuka. Tatap muka 50%. Tempat ibadah sekarang sudah bisa 75%, puji Tuhan. Dan juga anak-anak usia di bawah 12 tahun sudah bisa naik kendaraan umum dengan didampingi oleh orang tuanya. Kendaraan umum sudah beraktivitas 100%. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan juga banyak peraturan-peraturan yang sudah mulai dilonggarkan. Kalau dahulu kita nggak bisa ke taman-taman. Tetapi di Monas, dimanapun kita sekarang sudah bisa. Sekalipun harus dengan aplikasi Peduli Lindungi, saudara terkasih dalam Tuhan. Ingatlah bahwa Indonesia masih darurat corona. Karena kenapa saudara terkasih dalam Tuhan, di berbagai negara sekarang sudah masuk dalam gelombang yang ketiga. Di mana Amerika Serikat yang dulunya sudah melepaskan masker, sudah harus menggunakan masker kembali saudara. Filipina masuk gelombang ketiga. Singapura mulai masuk gelombang ketiga. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, kita percaya sekalipun mungkin Indonesia Tuhan izinkan masuk gelombang 3, tapi kita percaya ada perlindungan Tuhan. Amin saudara. Karena yang saat ini di Kecamatan Taman Sari wilayah ini sudah menjadi kecamatan hijau. Haleluya. Berarti di atas 80% penduduknya sudah divaksinasi, puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan kita senantiasa harus melakukan protokol kesehatan, dan protokol kesehatan adalah vaksin terbaik. Sekalipun saudara dan saya sudah divaksin 2 kali, bahkan juga petugas medis sudah 3 kali. Dengan booster, vaksin yang booster, tetap kita harus senantiasa menggunakan masker, senantiasa menjaga jarak, dan senantiasa sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saudara terkasih dalam Tuhan, di LCD ada tulisan Power of Cosmic Universe. Wah saudara, apa ini Pak Erik ini? Pak Pendeta ini mau ngomong apa Cosmic Universe? Jadi ketika saudara terkasih ada tamu yang datang ke tempat sini, dan dia mau berjumpa dengan Ibu Rina dan dibawa, dia berbicara kepada saya, tamu itu nggak mau pakai masker saudara. Ini orang datang-datang, udah usia udah lanjut juga, lansia, dia nggak mau masker. Lalu saya katakan tempat ini lantai 2 buat ibadah, tempat 3-4 tempat tinggal Pak Gembala, lantai 1 saya di bawah. Langsung dia katakan, Bapak percaya Tuhan, apa percaya the power of cosmic universe? Waduh saudara. Kekuatan kosmik. Langsung ditanya seperti itu saudara. Saya kalau sama orang-orang seperti ini capek debatnya saudara. Dia ibaratnya gak percaya Tuhan. Dia hanya percaya kekuatan dunia ini terjadi karena dentuman Big Bang. Atau seperti itu. Ibaratnya kita mohon maaf. Kalau ada berbagai juga pendapat bumi datar, perkiraan bumi datar. Nah ini kita pandangan pas bentrok. Antara orang percaya kepada Tuhan dengan orang tidak percaya Tuhan, capek kita ngomongnya saudara. Gak bakal bisa nyambung. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan jadikan. Amin saudara, segala sesuatu ada yang ciptakan. Sebab firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, I am the Alpha dan Omega. Akulah Alpha dan Omega, the beginning and the end, the first and the last. Sayalah Tuhanlah adalah Alpha yang awal dan yang akhir. Yang awal dan yang akhir saudara. Artinya bahwa Tuhan sudah ada dari dahulu tanpa kita berbicara bahwa Tuhan ada atau tidak, Tuhan ada. Pandangan Tuhan tidak ada, tidak bisa menggeser bahwa Tuhan itu ada saudara. Karena segala sesuatunya ada ciptaan Tuhan. Lalu orang bertanya kepada kita, mana janji-janji Tuhan, mengapa COVID-19 terjadi?
Mengapa dunia yang seperti ini? Mengapa saya berdoa Tuhan tidak tolong? Mengapa Tuhan tidak angkat masalah-masalah dalam kehidupan saya? Masalah ekonomi, di manakah Allah saat kita dalam kesukaran, dalam masalah berat? Orang bertanya-tanya, mana Tuhan? Engkau ke gereja, engkau berdoa, engkau merenungkan firman Tuhan, engkau melakukan firman Tuhan. Apa faedahnya toh engkau? Anggapan orang dunia engkau hidup masih seperti itu. Tanda kutip mereka mengeker kita dengan hal-hal yang ekonomi, dengan hal-hal yang lahiriah. Mereka tidak tahu bahwa hidup ini adalah hanya sementara. Bagi mereka, kehidupan mereka ketika mereka lahir, mereka hidup, mereka mati sudah selesai. Makanya mereka menggunakan hidup mereka sesuka hati mereka. Berbeda dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada sebuah pengharapan setelah kehidupan kita yang sementara ini. Kita akan masuk dalam kehidupan kekal. Yang itulah jauh melebihi daripada kehidupan yang sementara ini. Itulah iman Kristen, iman percaya. Ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, ada satu jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Di manakah Allahmu saat kita dalam masalah? Di manakah Allahmu, Tuhanmu ketika engkau menghadapi masalah? Saudara terkasih dalam Tuhan. Semua pencobaan yang kamu alami itu biasa dilarang lebay, saudara. Katakan kanan kirimu yang ada di tempat ini. Semua pencobaan yang kamu alami itu biasa. Semua pencobaan yang kita alami ini biasa. Itu biasa dilarang lebay. Jangan lebay. Orang selalu merasa dirinya masalahnya masalah paling berat. Ketika putus cinta, wah putus cinta. Pacarnya meninggalkan, di mana Tuhan? Ketika ekonomi, duit seret. Gaji kagak dibayar, bahkan di PHK masalah pandemik, di mana Tuhan? Saudara terkasih dalam Tuhan, pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara dan saya, pastikan bahwa itu adalah sebuah cobaan-cobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Amin, saudara. Mengapa? Sebab 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah apa, saudara? Pencobaan-pencobaan apa? Biasa, yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak melampaui kekuatan saudara dan saya. Tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan saudara dan saya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin, saudara. Masalah itu biasa. Katakan masalah itu biasa. Masalah itu biasa. Yang kedua, mengapa saudara masalah dalam hidup kita? Firman Tuhan yang senantiasa saya ingatkan pada saudara dan saya, diri saya juga. Dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Allah berkata 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, perhatikan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut apa, saudara? Menurut gambarnya. Sekali lagi, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Padahal Allah menghendaki baiklah kita. Allah ini adalah jamak. 3 dalam 1. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan mau menciptakan saudara dan saya menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi dengan jelas dituliskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Ditegaskan lagi menurut gambar Allah. Saudara dan saya diciptakan. Kemana rupanya, mengapalah tidak menciptakan serupa dengan Dia.
Ternyata rupa itu tidak bisa diciptakan, saudara. Rupa itu adalah sebuah proses dalam kehidupan makin hari saudara makin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sebab firman Allah Yakobus 1 ayat 2-4 firman Allah berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu saudara? Menjadi sempurna. Tuhan mau saudara dan saya menjadi serupa dengan Allah. Menjadi serupa sempurna, saudara terkasih. Dan utuh dan kekurangan tanpa kekurangan apapun. Inilah mengapa saudara dan saya mengalami masalah-masalah dalam hidup. Tuhan izinkan supaya engkau tekun di dalam imanmu, supaya engkau tekun di dalam percayamu kepada Tuhan. Firman Allah berkata dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku yang Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percayakah saudara akan firman Allah ini? Tuhan yang berkata, Tuhan yang berbicara. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau kadang kita berkata, mana janji Tuhan? Saya proklaim janji Tuhan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Firman Tuhan kita nggak usah proklaim. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan bukan yang tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah lalai akan janji-janji firman-Nya. Tidak perlu kita klaim-klaim firman Tuhan. Tuhan sudah berkata perkataannya ya dan amin. Perkataannya adalah tepat. Perkataannya untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah lalai. Seperti manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar sedikit mengenai penghalang janji Tuhan. Kita tahu firman Tuhan, janji-janji Tuhan ya dan amin. Kita tahu Tuhan menyertai. Kita telah mendengar firman Tuhan, Tuhan menolong kita, berjanji akan menyertai dengan tangan kanannya diangkatnya kita. Tetapi pagi hari ini, saya mau sharekan ada dua penghalang akan janji Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan. Dari ayat yang kita baca tadi, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-mu. Saya perbesar perkataan ayat firman Allah ini, saya garis bawahi saudara. Yang pertama penghalang saudara dan saya. Untuk Tuhan genapi akan firman-Nya. Firman Tuhan katakan janganlah menjadi orang yang bimbang. Jangan bimbang. Jangan ragu. Tuhan pasti menolong. Jangan engkau membuat pemikiran. Wah Tuhan gak sanggup menolong. Lebih baik saya cari alternatif. Penyakitnya sudah lama tidak bisa sembuh. Pasti sama Tuhan gak dijawab. Saya ke tempat lain. Orang bilang ke dukun A itu hebat. Dokter. Ke medis 1, medis 2, medis. Puji Tuhan. Tuhan memakai hikmat. Untuk para dokter menolong, puji Tuhan. Tetapi pengharapan saudara dan saya tidak boleh hilang terhadap Tuhan. Pengharapan saudara dan saya tidak boleh hilang terhadap Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu akan hidup ini. Jangan bimbang terhadap pertolongan Tuhan. Dalam Markus 5 ayat 28 firman Allah berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara terkasih dalam Tuhan.
Perikop ini adalah sebuah perjalanan ketika Tuhan Yesus telah menyembuhkan orang yang kerasukan setan dari Gerasa. Secara khusus Tuhan Yesus datang kepada orang itu dengan sebuah perahu. Hingga perahunya merapat Gerasa dan orang kesurupan. Orang itu terikat oleh rantai. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus datang, dia turun, dia menyembah Yesus. Lalu Yesus berkata, sudah berapa lamakah orang ini seperti ini? Sudah sangat amat lama. Kemudian diusirnya lah setan itu. Dan diperintahkannya masuk kepada 2.000 ekor babi. Saudara ingat, hargamu lebih mahal daripada 2 ekor babi, saudara. Amin, saudara. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Dan ketika dia berbalik, ketika orang itu mulai sembuh, orang itu sembuh. Setan sudah keluar, Tuhan Yesus naik ke perahu lagi, kembali ke Kapernaum. Dan ketika dia mendarat di sana, ada orang yang berkata, Pak, anak saya sakit keras, sudah hampir mati. Sembuhkan, Tuhan Yesus, sembuhkan anakku ini. Lalu Tuhan Yesus ikut dengan orang tersebut. Kemudian di dalam perjalanan ada seorang ibu yang berusia mungkin sekitar 40-an, 50-an tahun. Karena dituliskan sudah 12 tahun. 12 tahun sakit pendarahan yang tidak henti-hentinya. Selama 12 tahun dia sudah kehilangan hartanya. Dia sudah pergi ke tabib satu, tabib yang lain. Ibaratnya ke dokter satu, dokter dua, dokter tiga, kemana-mana sudah dihabiskan seluruh hartanya. Dan dia telah mendengarkan nama Kristus. Yesus yang luar biasa. Yesus yang dapat menyembuhkan. Orang yang buta celik matanya. Orang yang tuli telinganya dibukakan. Bahkan orang yang mati dibangkitkan. Haleluya. Ibu ini berkata dalam hatinya. If I touch his garment, asal saja ku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Singkat cerita, di keramaian orang yang mendekati Yesus berdesak-desakan. Yesus merasa dalam dirinya kekuatan yang keluar dan berkata kepada para murid, siapa yang mendekati aku, siapa yang memegang aku. Karena ada kuasa yang keluar daripadaku. Tuhan, bagaimana kami tahu? Kami tahu orang-orang berdesak-desakan. Lalu ketika Tuhan Yesus berkata demikian, perempuan ini di bawah kaki Yesus bertelut, akulah dia. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Pulanglah, sembuhlah. Seperti yang kau imani. Perempuan ini menjadi sembuh. Kuncinya apa? Tidak bimbang, tidak ragu, jangan takut, jangan khawatir. Sekalipun masalah sepertinya, masalah saudara dan saya adalah persoalan yang sangat amat besar. Mungkin kita senantiasa kita katakan, Pak, masalah saya sangat besar. Melebihi masalah si A, masalah si B, masalah si C, si D. Tetapi ingatlah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, ikut Yesus. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Penghalang janji Tuhan yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 firman Allah katakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hari Sabtu yang lalu saya biasa ikut ada acara yang secara Zoom oleh
sahabat saya, Pendeta Teni Landena. Setiap hari Sabtu jam 7 pagi saya juga sharekan di grup. Saudara, kemarin yang kesaksian adalah Ibu Sisilia Siregar. Saudara, beliau ini dia menderita sakit saraf kejepit tulang belakang yang luar biasa sakitnya. Dan diceritakan kesaksian beliau bahwa tanggal 10 November 2017 suaminya ditipu oleh sahabatnya. Biasa seorang pria dekat sama sahabatnya percaya ya saudara ya, senantiasa. Dan tidak sedikit seorang pria ya duitnya dimakan sama sahabatnya saudara. Lalu apa yang terjadi? Bukan hanya dimakan tapi dia fitnah. Akhirnya suaminya harus masuk penjara saudara. Dia ini adalah seorang kontraktor kapal. Lalu apa yang terjadi? Setelah itu dia harus masuk penjara, suaminya dan istrinya ini harus turun tangan. Seorang wanita yang saat ini berusia 40 tahun. Jadi kurang lebih 36 tahun, usia 35 tahun karena suaminya di penjara dan dia adalah seorang kontraktor kapal, istrinya mau tidak mau dia harus turun tangan langsung dalam perbaikan kapal kontraktor saudara. Waktu itu kalau saya tidak salah ingat dikatakan ada 4 kapal yang sedang diperbaiki. Jadi mainannya kapal saudara, bukan rumah lagi, kapal, luar biasa saudara. Dan apa yang terjadi ketika dia sedang melakukan kontrol di lapangan selama 3 kali dia mencatatkan dia pernah jatuh. Dan pada bulan Oktober 2019 dikatakan bahwa sakit di lututnya luar biasa sakitnya. Lalu dia ngecek dokter dan dokter katakan dokter keempat bahkan katakan sarafnya kejepit harus operasi. Dan kalau operasi ada kemungkinan sembuh hanya tipis. Hanya 25%. Bisa-bisa nggak sembuh, bisa-bisa cacat seumur hidup. Lalu apa yang terjadi saudara? Dia berharap, dia berdoa, dia datang ke satu tempat, ke Getsemani, benar Getsemani di Israel saudara. Dia pergi dengan suaminya ke Israel, dia ke Taman Getsemani, dia berkata, dia berdoa pada waktu itu, Tuhan di tempat sinilah engkau berdoa, aku berdoa kepada engkau, tolong aku, sembuhkan aku tidak mau dioperasi, biar kalau ada kegagalan ketika operasi kemungkinan besar. Ketika dia pulang, dokternya bertanya, bagaimana engkau mau operasi? Engkau sudah disembuhkan? Karena engkau mengharapkan mujizat, Tuhankah menyembuhkan engkau? Belum saudara. Tidak sembuh. Lalu karena saran beberapa kawannya dia pergi ke Malaka. Dikatakan ada sebuah rumah sakit dan dokter yang cukup baik menangani hal-hal yang demikian. Lalu dia berangkat ke sana. Ketika dalam perjalanan di pesawat kakinya sangat amat sakit luar biasa. Sehingga ketika turun dari pesawat dia harus dibopong tidak kuat lagi. Akhirnya dia dioperasi saudara. Pada tanggal 14 Februari, wah hari Valentine saudara. Ternyata dia harus operasi. Dan kesembuhannya dikatakan dokter bilang hanya bisa 25%, tidak bisa lebih. Ketika operasi apa yang terjadi? Ternyata kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia berkata, apa yang terjadi dokter? Apakah engkau mengamputasi kakiku? Engkau potong seluruhnya? Tidak, kakimu nggak apa-apa ada. Tapi saya tidak merasakan punya kaki. Langsung segera setelah operasi itu langsung masuk ruang MRI, dicek lagi saudara. Ternyata ada pembekuan darah. Dan apa yang terjadi? Dia keesokan harinya harus dioperasi ulang lagi. Luar biasa saudara. Setelah operasi, dia tidak bisa gerak, akhirnya dia pulang. Dia orang Bekasi, pulang ke daerah Bekasi. Dan satu ketika, pada tanggal 10 Maret 2018, saya mencatatkan kesaksian beliau. Dia berdoa kepada Tuhan. Di rumahnya dia berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan,
Harus ada pemulihan dalam dirimu. Engkau masih menyimpan dosa-dosa. Engkau masih begitu kesal terhadap orang. Engkau tidak memaafkan orang. Ternyata dia katakan, ketika suami dalam penjara, dia berkata kepada suaminya, ketika ibu ini masih sehat, saya akan tinggalkan engkau, saya akan ambil uang semuanya, saya akan hidupkan anak-anak, karena engkau tidak percaya kepadaku, engkau lebih percaya kepada sahabatmu, engkau ditipu, engkau dipenjara, engkau habis seluruhnya, aku akan meninggalkan engkau. Ketika ibu ini diingatkan, dia datang kepada suaminya, dia minta maaf. Dia berkata, maafkan saya. Dia teringat terhadap orang-orang yang dia sakiti. Dia doakan satu persatu. Dia berdoa, dia membayangi, dia datang kepada orang itu. Dikatakan dia membayangkan, dia memeluk orang itu, dia maafkan orang itu. Dan setelah selesai itu, di atas kursi roda, dia merasakan ada suatu energi yang keluar. Ada seperti tangan yang ada di belakang punggungnya menepuk dia. Dia pikir itu suaminya. Dia lihat bukan suaminya, hanya cahaya yang sangat amat terang. Setelah kejadian itu, iman dia timbul. Saya mau jalan. Suaminya katakan, tidak, engkau tidak boleh jalan. Akan terjadi yang lebih parah lagi. Tidak. Tapi dia keluar dari kursi rodanya. Dia ke kamar mandi sendiri. Dia berjalan tertatih-tatih. Singkat cerita, dia datang ke dokter lagi. Untuk cek dan untuk juga terapi. Orang dokter terapinya, wah, kok kamu sekarang bisa berjalan? Iya, Tuhan menolong saya. Kalau Tuhan menolong kamu, ngapain kamu kemari lagi? Tuhan kasih saya hikmat untuk saya terapi. Yang harusnya tidak bisa jalan lagi. Yang harusnya lumpuh total. Dan akhirnya selama bulan kelima, setelah kejadian itu, orang itu bisa bekerja lagi. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan begitu ajaib, Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu luar biasa. Ketika engkau dan saya yang menghalangi pertolongan Tuhan dari segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita yang mungkin kita tidak acuh, kita sombong, kita berkata Tuhan tolong saya, tetapi engkau tidak tahu dalam hatimu. Penuh dengan kepahitan, saudara. Penuh dengan kepahitan. Buanglah. Janganlah bimbang. Janganlah ragu. Ingatlah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Roma 8 ayat 28 firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Ibu ini tidak disembuhkan Tuhan ketika dia berdoa di Getsemani. Jauh-jauh ke Israel untuk kesembuhan karena hatinya penuh dengan kepahitan. Hatinya penuh dengan dosa. Tetapi ketika merilis, ketika mengampuni, memaafkan, ketika dia minta maaf kepada suaminya, Tuhan sembuhkan dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah semua pencobaan yang kamu alami itu biasa, dilarang lebay. Katakan sekali lagi kanan kiri, jangan lebay. Semua pencobaan yang kamu alami itu biasa. Firman Tuhan pagi hari ini tentang menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan pasti Tuhan tolong. Masalah-masalah pencobaan itu semakin supaya membuat kita semakin serupa dengan Tuhan.
Dan Tuhan tidak lalai menggenapi firman-Nya. Yang menjadi penghalang saudara dan saya terhadap janji Tuhan. Yang pertama adalah kebimbangan. Dan yang kedua adalah dosa kita. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Allah adalah Allah yang eksis. Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Engkau ada dari dahulu sampai selama-lamanya, tetap Allah. Dan pagi hari kami belajar bahwa masalah-masalah itu biasa dalam kehidupan kami. Tidak mungkin masalah itu melebihi dari kekuatan kami karena itulah firman-Mu. Dan kami percaya janji-Mu adalah perjanjian yang iya dan amin. Engkau tidak pernah lalai terhadap janji-janji-Mu. Dan kami belajar pagi hari ini. Untuk kami senantiasa berharap kepada Engkau. Bahwa masalah-masalah yang kami alami adalah masalah-masalah biasa. Tidak melebihi kekuatan kami. Bahwa masalah-masalah yang Kau izinkan supaya kami menjadi makin hari makin tekun di dalam Engkau. Dan menghasilkan buah yang matang. Kesempurnaan menjadi serupa dengan Engkau. Kami belajar pagi hari ini. Ada penghalang-penghalang dalam janji-janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kami. Orang yang ragu tidak akan dapat apa-apa. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya kurang untuk mendengarkan permohonan kita. Tetapi menjauhkan kita daripada Tuhan adalah dosa-dosa kita. Saudara dimanapun engkau berada pada saat ini. Mungkin engkau yang sedang melihat dalam Facebook. Ketika engkau merasa Tuhan di manakah engkau? Aku sudah berdoa kepada Engkau, di manakah Engkau? Datanglah sungguh-sungguh kepada Tuhan saat ini. Kalau engkau diingatkan kepada Dia tentang dosa-dosamu, engkau berdoa, engkau riliskan pengampunan. Tuhan ingatkan pelanggaran-pelanggaranmu. Minta ampun di hadapan Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini. Dan sangat dapat percaya bahwa kuasa Tuhan, kuasa yang sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama di Allah-Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa itu. Terjadi kesembuhan. Terjadi pemulihan. Pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lawat setiap umat-Mu yang datang kepada Engkau pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat. Betapa Tuhan ajaib, betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan sumber pengharapan kami. Pengharapan-Mu tidak pernah mengecewakan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.